Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Ibrahim. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan rencana pelaksanaan pembelajaran dalam kegiatan inti dalam kurikulum Merdeka maupun dalam kurikulum 13. Kita sudah tahu dalam kurikulum 13 penulisannya seperti biasa ada pendahuluan, ada kegiatan inti maupun penutup. Sama saja dengan kurikulum Merdeka, ada pendahuluan, ada kegiatan inti, ada kegiatan penutup. Namun pada kurikulum Merdeka, di dalam kegiatan inti itu ada poin-poin yang berbeda dengan kurikulum 13, di mana di dalam kegiatan inti itu pembelajarannya ada pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan kegiatan belajar dalam penyusunan RPP Kutilas versus modul ajar dalam kurikulum Merdeka. Dalam penyusunan rencana kegiatan pembelajaran atau dalam modul ajar dalam kurikulum Merdeka, guru harus mampu memetakan kebutuhan belajar murid. Karena setiap murid mempunyai karakter, minat, bakat, dan gaya belajar masing-masing yang mereka itu berbeda-beda. Maka di dalam kurikulum Merdeka itu ada yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya karena setiap murid mempunyai karakter yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Di dalam kurikulum 13 dalam penyusunan RPP-nya itu kan diberikan tahapan-tahapan yang sama. Tetapi di dalam kurikulum Merdeka, di dalam penyusunan RPP terutama di dalam kegiatan pembelajarannya itu ada perbedaan, yaitu perbedaan perlakuan. Kemudian ciri pembelajaran berdiferensiasi. 1. Pemetaan kebutuhan murid dengan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa. Yang kedua, menggunakan 3 strategi pembelajaran, yaitu diferensiasi produk, konten, dan proses. Ya. Contohnya, yaitu memberikan penugasan sesuai minat siswa. Contoh, menuliskan iklan yang disenangi. Ya. Dalam kurikulum 13 kan, ayo tuliskan contoh iklan. Tapi ketika di kurikulum Merdeka, mereka harus memberikan contoh tapi sesuai dengan keinginannya. Itu salah satu dari diferensiasi. Yang kedua, membuat poster yang disenangi serta mengerjakan tugas baik dengan individu maupun kelompok. Mereka bebas sesuai dengan minatnya, mau berkelompokkah atau mau dengan individu. Untuk penyusunan RPP tersebut, maka kita harus memetakan kebutuhan belajar. Di sini pemetaan kebutuhan belajar apa saja? Pertama, kesiapan belajar murid, yaitu mengetahui tingkat kognitif atau pengetahuan siswa. Di dalam kurikulum Merdeka kan ada di atasnya itu kompetensi awalnya itu bagaimana. Nah, itu harus dianalisis. Nanti ada pembahasan khusus tentang analisis diagnosis ya. Kemudian minat murid yang kedua, yaitu mengetahui motivasi tentang kesenangan murid. Nah, murid itu senang seperti apa sih? Belajarnya itu pengen seperti apa? Ya. Yang ketiga, yang harus dipetakan adalah profil belajar murid. Ya, yang salah satunya adalah mengetahui gaya belajar murid. Nah, kita akan membahas salah satunya yaitu gaya belajar. Ya, secara umum gaya belajar di siswa itu ada 3. Yaitu ada yang mereka itu dengan visual, yaitu dengan penglihatan, yang kedua auditori dengan pendengaran, dan yang ketiga adalah kinestetik dengan gerak. Nah, kemudian penggunaan 3 strategi diferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten, ya, atau diferensiasi pemberian materi. Materi yang diajarkan ya di dalam kurikulum Merdeka itu ya diberikan secara berbeda-beda karena tadi tingkat pemahamannya tuh berbeda-beda. Yang kedua, bisa menggunakan diferensiasi proses. Nah, di dalam diferensiasi proses itu mereka pembelajarannya bisa melalui kelompok, wawancara, literasi pustaka,
ya, atau bertanya dengan ke teman sejawat, bertanya dengan ke guru, atau mereka datang ke lingkungan masyarakat, itu adalah diferensiasi proses. Yang ketiga adalah diferensiasi produk. Apa itu diferensiasi produk? Yaitu produk yang dihasilkan berbeda-beda. Misalnya yang visual, mereka membuat gambar, atau yang kinestetik membuat proyek atau karya. Karena yang visual itu mereka lebih dengan proses penglihatan. Dia memvisualisasikan penglihatan dia ke dalam gambar. Yang kinestetik, karena dia gaya belajarnya bergerak, maka dia produknya yang harus dibuat atau dikarya dengan beberapa panca indera. Nah, contoh kegiatan belajar dalam RPP atau di dalam kurikulum Merdeka itu disebut dengan modul ajar. Nah, di sini saya akan memfokuskan salah satunya, yaitu identifikasi gaya belajar visual, auditori, kinestetik. Nah, teman-teman guru ataupun yang mahasiswa, nah, untuk memetakan ini, guru memetakan dan mengelompokkan ketiga gaya belajar tersebut dengan cara identifikasi terlebih dahulu. Mana siswa yang masuk ke dalam kategori gaya belajar visual, mana siswa yang masuk ke dalam kategori auditori, dan mana siswa yang termasuk dalam kategori kinestetik. Bagi guru kelas, pasti ini sudah tahu, ya, bisa lihat dalam kegiatan sehari-hari, atau bisa juga Bapak Ibu, teman-teman atau mahasiswa bisa mengidentifikasi gaya belajar ini dengan aplikasi, ya. Tinggal download saja di internet, ada aplikasi yang bisa mengidentifikasi mana visual, auditori, atau kinestetik. Atau juga bisa menggunakan dengan kuesioner, ya. Nanti bisa dilihat di internet bagaimana mengidentifikasi gaya belajar melalui kuesioner tersebut. Nah, strategi diferensiasi yang kita fokuskan di sini hanya sebagai contoh saja. Kita fokus diferensiasi produk, ya. Guru, contohnya guru di modul ajar akan memberikan tugas kepada kelompok, ya, kepada 3 kelompok di atas, yaitu gaya belajar yang berbeda-beda. Misal yang visual nanti tugasnya adalah membuat gambar skema. Yang auditori yaitu menulis cerita atau narasi. Yang kinestetik membuat proyek atau karya. Di sini contoh dalam modul ajarnya. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan. Nah, dalam kegiatan intinya, pertama siswa mengamati video yang ditayangkan oleh guru. Video apa saja yang ditayangkan oleh guru, yaitu video materi yang akan diajarkan. Nah, silakan guru menyiapkan dulu baik dari YouTube atau video yang dibuat oleh guru tersebut. Kedua, setelah mengamati video tersebut, guru memberikan pertanyaan singkat kepada siswa terkait dengan video yang telah ditayangkan. Nah, ini sudah lazim ya dilaksanakan oleh guru. Kalau sudah memberikan tayangan, pasti akan memberikan pertanyaan kepada siswa. Kemudian, siswa mendengarkan penjelasan singkat dari guru mengenai bagian-bagian tumbuhan atau materi yang sudah ditayangkan. Kemudian, yang selanjutnya, guru membagikan LKPD kepada siswa untuk dibaca dan dicermati. LKPD adalah lembar kerja peserta didik atau yang disebut dengan LKS, ya, lembar kerja siswa juga, sama saja. Kemudian, siswa bersama teman sebangkunya membaca dan mengerjakan LKPD yang telah diterimanya. Ini untuk pembahasan LKPD nanti ada video khusus, ya. Yang selanjutnya, siswa melakukan tanya jawab dengan guru mengenai materi yang belum dipahami dalam bahan ajar. Nah, di dalam LKPD nanti ada istilahnya ada materi ataupun LKPD yang belum dipahami. Selanjutnya, setelah sesi tanya jawab, siswa berkelompok dengan teman atau kelompok yang sama sesuai dengan kelompok gaya belajarnya masing-masing. Ini sudah ditentukan oleh guru sesuai dengan identifikasi gaya belajarnya. Nah, disinilah masuk ke dalam diferensiasi untuk memetakan kelompok-kelompok yang akan mengerjakan tugas sesuai dengan diferensiasi masing-masing.
Selanjutnya, guru menanyakan video singkat mengenai tugas bagi individu ya dari setiap kelompok. Nah, untuk tugasnya karena ini berbeda ya. Setiap kelompoknya ada kelompok auditori, ada kelompok kinestetik, ada kelompok visual. Maka guru harus membagi tugasnya secara berbeda. Ya, boleh dengan penjelasan ataupun dengan video yang sudah disiapkan oleh guru. Nah, setelah itu setiap kelompok membuat tugas masing-masing. Nah, tugasnya itu berupa diferensiasi produk. Nah, di sini ada diferensiasi produk. Yang kelompok visual membuat gambar bagian-bagian tumbuhan. Kelompok auditori membuat narasi atau cerita bagian-bagian tumbuhan. Kelompok kinestetik membuat bagian-bagian tumbuhan dari bahan-bahan sederhana yang sudah disiapkan. Nah, ini tugasnya ya silahkan oleh guru disesuaikan ya atau sesuai dengan kondisi masing-masing di sekolah. Nah, ini hanya sebagai contoh, yang visual membuat gambar, yang auditori membuat narasi karena dia kalau sering mendengarkan pasti dia bisa menulis lah. Yang selanjutnya kinestetik, dia membuat bagian-bagian tumbuhan dari bahan sederhana. Itu baik dari lilin-lilinan atau dari gabus atau yang lainnya. Silakan disesuaikan. Kemudian selanjutnya setiap perwakilan dari kelompok mempresentasikan hasil karyanya. Nah, di depan. Ya, kalau waktunya cukup ya satu atau dua orang yang visual ke depan. Ya, yang auditori ke depan, yang kinestetik ke depan. Ya, setiap kelompok memberikan umpan balik terhadap karya yang ditampilkan. Silakan setelah mereka presentasi, mereka memberikan umpan balik atau bertanya, silakan atau menyanggah teman-temannya yang ada di depan. Nah, itu mengenai kegiatan pembelajaran atau dalam penyusunan modul ajar di dalam kegiatan belajar kurikulum Merdeka. Demikianlah penjelasan mengenai contoh penulisan kegiatan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Bila ada yang salah atau keliru, saya mohon maaf dan mohon komentar dan sarannya demi ikan proses pembelajaran khususnya bagi saya maupun teman-teman semuanya. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.